Apa kabar hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Iya, hari ini luar biasa ya. Di minggu ketiga di bulan berapa ya Kak Sharon? Di bulan Agustus. Iya, udah bulan bulan Agustus ya masih ya. Oke, tapi bulannya minggunya minggu ketiga. Udah minggu ketiga aja ya, nggak terasa. Sebentar lagi minggu keempat. Lalu bulan September. Nah, hari ini, di hari Minggu ini kita akan ibadah sekolah minggu. Tetap ibadahnya dari mana ya Kak Desi? Dari online dong Kak. Online, iya. Ibadahnya online. Karena apa ibadah online? Karena masih ada virus. Virusnya masih berterbangan di mana-mana. Jadi kita masih ibadahnya dari rumah. Nah, sebelum kita ibadah, persiapkan dulu. Apanya yang dipersiapkan? Coba bilang Kak Tiwi. Apanya yang dipersiapkan Kak Tiwi? Hatinya dong Kakak Novita. Iya, hatinya. Selain hatinya, masa nggak ada ininya perlengkapan rohaninya, Kak Jun? Yang pasti Alkitab yang paling penting. Iya, Alkitab dan hatinya. Dan satu lagi, kalau ibadah di rumah jangan suka lari-lari. Mau lari ke dapur, lari ke ruang tamu, atau lari ke kamar. Tetap di depan mana Kak Sharon? Iya, ada di depan laptop, di depan YouTube, di depan handphone maksud kakak. Di depan laptop dan di depan handphone. Jangan pergi kemana-mana. Nah, kita supaya semangatnya dari rumah, kita ada yel-yelnya Kak. Tepuk tangan apa itu Kak? Tepuk tangan Yesus dong Kak. Bagaimana tepuk tangan Yesus itu Kak? Coba dulu, peragakan dulu Kak Desi. Tepuk tangan Yesus. 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 Yes, yes, yes. Nah gitu, bisa? Tepuk tangan Yesus. Yesus. Yesus, yes, yes, yes. Bisa diulangin? Kita coba sekali lagi ya. Tepuk tangan Yesus. Yesus. Yesus, yes, yes, yes. Nah, udah semangat kan? Nah, untuk membukanya kita akan bernyanyi terlebih dahulu. Lagunya apa Kak? Lagunya pasti ini semua udah tahu. Epi ye ye ye, epi ya ya ya. Ya, pasti ini masih ada yang duduk ini, nggak berdiri. Coba kakak undang dari sini, semua anak sekolah minggunya wajib berdiri dari rumahnya masing-masing. Kita ulangin lagunya, Epi ya ya ya, Epi ye ye ye. Satu lagi kita nyanyikan lagunya. Kita kan mau memasuki ibadah. Lagunya Ku Masuki Gerbangnya. Semua tahu kan? Ayo kita nyanyikan bersama. Musik. Semangat ya nyanyinya dari rumah. Masuki gerbangnya dengan ucapan syukur. Halamannya dengan pujian. Mataku hari ini harinya Tuhan. Ku bersuka serta gerakanku. Ya gerakanku.
Tuhanku. Nah, kita akan memasuki ibadah. Sebelum memasuki ibadah, kakak undang adik-adik sekolah minggu untuk mengambil sikap teduh sebentar. Kita ambil sikap teduh, berdoa di dalam hati masing-masing supaya ibadahnya tidak diganggu oleh iblis. Kita ambil saat teduhnya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 3 ayat 1 dan 2. Kita berdoa. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Rohul Kudus yang menjadikan langit dan bumi, kita bersama-sama mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Adik-adik, hukum Taurat Tuhan bagi kita pada minggu hari ini yaitu titah ke-9 beserta dengan maksudnya. Titah ke-9 beserta dengan maksudnya. Amang mau mengajak adik-adik semua ikut bersama-sama mengucapkan isi dari titah ke-9. 2, 3, ya. Titah ke-9. Jangan mengucap saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Ikuti Amang mengucapkan maksudnya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu janganlah kita mendustai. Sebab itu janganlah kita mendustai, mengkhianati, memfitnah, maupun bersaksi palsu, serta merendahkan martabat sesama manusia. Kita harus saling melindungi dan menyatakan hal-hal yang baik saja mengenai sesama manusia. Apabila belum nyata dan jelas, diketahui kesalahannya. Demikianlah hukum Taurat Tuhan. Kita bersama-sama mengucapkan, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin.
Kita kembali mengangkat lagu pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 425, Berkumandang Suara dari Seberang. Berkumandang suara dari seberang, kirimkan cahayamu, banyak jiwa dalam samudera, kirimkan cahayamu, kirimkan berita Injil menyenangkan yang terlarang, kirimkan berita Injil menyenangkan yang terlarang. Kita akan berdoa mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Marilah kita bersama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Ayat bulanan untuk bulan Agustus tertulis di dalam kitab Yesaya pasal 58 ayat 9b sampai dengan ayat yang ke-10. Adik-adik yang belum menghafal, boleh dibuka Alkitabnya, Yesaya pasal 58 ayat 9b sampai dengan ayat 10. Harusnya sudah hafal ya adik-adik, ini sudah minggu ke-3. Baik, kita mengucapkan bersama-sama mulai dari ayat 9b, beginilah firman Tuhan. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu, Amang mengundang kita sama-sama mengucapkannya ya. Kita sama-sama mengucapkan 2, 3 ya. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Demikian pembacaan firman Tuhan. Marilah kita bersama-sama mengucapkan berbahagialah. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita angkat lagi lagu pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 26 ayat 1, mampirlah dengar doaku. Yesus Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Kita mengucapkan aku percaya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga,
bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita karena kita akan mendengarkan firman Tuhan. Jangan lupa Alkitabnya juga dipersiapkan. Nah, sebelumnya kita angkat lagu pujian kita, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Menyembahmu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Marilah kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan hendak berfirman bagi adik-adik semua pada minggu hari ini lewat firman-Nya yang tertulis di dalam surat 1 Yohanes pasal 1 ayat 8 sampai dengan ayat 10. Ayo silakan buka Alkitabmu, 1 Yohanes pasal 1 ayat 8 sampai dengan ayat 10. Amang akan membacakan, ikuti di dalam hatimu dengan melihat Alkitabmu. Beginilah firman Tuhan. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik,
hari ini adalah tanggal 16. Besok adalah tanggal 17 Agustus 2020. Adakah adik-adik yang tahu perayaan besar apa besok 17 Agustus 2020? Ya, besok adalah Hari Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 2020. Yang keberapa adik-adik? Kita merdeka tahun 1945. 2020 dikurang 1945. Ayo hitung dulu. Jangan pakai kalkulator ya. Berapa umurnya? 75 tahun. Maka Indonesia sudah merdeka selama 75 tahun. Ayo kita ucapkan dulu merdeka 3 kali. Merdeka, merdeka, merdeka. Ayo sekali lagi kurang kencang. Merdeka. Suaranya harus kencang bersama-sama dengan Amang. 2, 3 ya. Merdeka, merdeka, merdeka. Adik-adik, ada enggak yang tahu arti merdeka? Merdeka itu adalah artinya bebas. Ya, hanya 5 huruf. B-E-B-A-S. Bebas. Merdeka artinya bebas. Indonesia merdeka artinya Indonesia bebas. Bebas dari apa? Bebas dari penjajahan bangsa asing. Indonesia sudah 75 tahun bebas dari penjajahan bangsa asing. Maka kalau bebas, kalau merdeka itu artinya bebas, maka kalau merayakan 17 Agustus kita harus dengan mengucap syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah membebaskan bangsa Indonesia ini dari penjajahan bangsa asing. Itu sebabnya kalau 17 Agustus rame ya, ada banyak pertandingan, banyak permainan, banyak hiburan, ada banyak sukacita. Itu adalah ungkapan syukur karena Tuhan sudah membebaskan kita dari penjajahan bangsa-bangsa lain. Adik-adik, kita tahu bahwa sebagai orang Kristen, kita juga disebut sebagai anak-anak merdeka. Saya, kalian semua, seluruh orang Kristen disebut sebagai orang-orang merdeka. Telah dimerdekakan Tuhan Allah. Dimerdekakan dari apa? Atau dibebaskan dari apa? Dibebaskan dari perbudakan dosa. Saya dan kalian semua sudah dimerdekakan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah dibebaskan dari dosa. Kita tahu Yesus yang mati di kayu salib itu, darahnya yang tercurah di kayu salib di Bukit Golgota, itulah yang telah membebaskan kamu, membebaskan Amang, membebaskan kita semua, memerdekakan kita semua dari perbudakan dosa. Amang mau bertanya, ada enggak dari adik-adik yang di sini sedang ikuti ibadah yang tidak berdosa? Adakah dari antaramu yang tidak berdosa? Ayo angkat tanganmu dulu. Ayo, ada yang angkat tangan ya. Hebat. Betulkah kamu tidak pernah berdosa? Betulkah kita ini atau kau tidak ada dosamu? Apa itu dosa? Dosa adalah perbuatan yang menentang kehendak Tuhan Allah. Dosa adalah perbuatan yang melanggar perintah Tuhan. Dosa adalah melawan kehendak Tuhan. Maka adik-adik coba lihat, pernahkah kamu melawan perintah Tuhan? Kalau masih ada yang pernah melawan orang tuanya, berarti dia melawan perintah Tuhan yang kelima. Adik-adik, sesungguhnya kita semua telah berdosa. Saya berdosa, kalian semua berdosa. Tapi kabar baiknya adalah meskipun kita berdosa, Tuhan kita Tuhan pengampun, Tuhan pengasih, Dia mau senantiasa setia dan adil mengampuni dosa-dosa kita.
Tuhan mau mengampuni dosa-dosamu. Tuhan mau mengampuni dosa-dosa Amang juga. Maka sekali lagi Tuhan itu adalah pengasih dan pengampun. Adik-adik, ibaratnya begini. Pernah melihat ada baju kotor tidak pernah dicuci? Itu bagaimana? Akan menghasilkan bau. Ada baju kotor tidak dicuci, itu akan menghasilkan bau. Kemudian ada baju kotor tidak pernah dicuci, disimpan ke lemari. Baunya hilangkah? Oh, makin nambah bau. Lemarinya jadi ikut bau. Tidak hanya lemarinya, kalau lemarinya sudah bau, rumahnya pun jadi bau. Kalau rumahmu bau, ada enggak orang yang mau datang ke rumahmu? Janganlah ke situ, kita bau rumahnya, katanya. Orang akan menghindar, orang akan menjauh kalau rumahmu bau. Demikian jugalah dosa itu. Kalau kau simpan dosamu di dalam hatimu, di dalam hidupmu, maka lama-lama kau ini akan mengeluarkan bau busuk. Dosa semua di dalam. Ya, orang-orang akan menjauh darimu. Orang-orang tidak suka samamu. Tidak hanya itu, Tuhan pun tidak suka samamu. Karena kau bau, dosanya disimpan-simpan. Maka adik-adik, supaya kita tidak bau bagaikan baju kotor itu, dia harus dicuci. Demikian juga hidup kita. Hati kita ini harus kita bersihkan. Hatimu harus disucikan, dibersihkan terus. Kalau ada perbuatan-perbuatan yang menghasilkan bau, itu yang bertentangan dengan firman Tuhan, itu hilangkan, keluarkan dari kehidupanmu. Sekali lagi ingat, memang kita berdosa, tapi Tuhan adalah Allah yang Maha Pengampun. Syaratnya hanya satu. Kau datang kepada Tuhan, mengaku dosa-dosamu, minta keampunan dari Tuhan. Tuhan akan mengampuni dosamu. Saya mengajak adik-adik, coba ingat dosa-dosamu 1 minggu ini. Melawan abang, membuat adik nangis, melawan orang tua, apalagi tidak mengerjakan pekerjaan rumah. Ingat semua dosamu, sekarang ucapkanlah dalam hatimu, Tuhan ampuni anakmu dari dosa-dosaku ini. Tuhan akan mengampuni, menyucikan, membersihkan dosa-dosamu asal kau mau datang dan mengakunya kepada Tuhanmu. Sekali lagi, Tuhan kita setia dan adil mengampuni dosa-dosa anak-anak yang dikasihinya. Oleh karena itu mari setiap hari bersihkanlah hatimu dari perbuatan-perbuatan dosa, bersihkanlah hidupmu dari sikap-sikap yang melawan firman Tuhan, supaya hatimu selalu diperbaharui, selalu disucikan, maka engkau akan menjadi kudus, bersih dari segala dosa-dosa kita. Adik-adik, Amang mau mengajak kalian semua untuk membersihkan hati kita. Saya hanya ambil contoh, ibaratnya inilah hati kita masing-masing, ya kan. Ini Amang buat gambar hati, ada gambar love. Ini simbol hati. Di dalam hati kita ini ada banyak sikap-sikap yang sudah kita simpan di dalamnya. Amang mau ajak kita cek satu-satu. Yang melawan perintah Tuhan, yang melanggar perintah Tuhan, harus kita buang, harus kita bersihkan. Supaya yang tinggal di dalam hati kita ini adalah hal-hal yang disukai oleh Tuhan. Kita lihat satu-satu isinya ya. Amang akan bacakan bagi kita semua. Sopan. Kalau ini melanggar perintah Tuhan tidak? Tidak ya, ini baik. Maka kita tetap simpan di dalam hatinya. Oke, kita ambil dulu yang tersimpan lagi. Suka berbohong. Ini cocok enggak kita simpan dalam hati? Tidak cocok ya, ini melanggar perintah Tuhan. Suka berbohong tidak disukai Tuhan. Kita buang saja ini. Kita lihat lagi, apa ini? Wah, nakal. Ada di sini ada yang nakal-nakal. Kalau ada di dalam hatimu kerjanya mau nakal-nakal, ini juga harus kita buang. Kita lihat lagi, apa lagi isi hatinya ini? Oh, ini baik ini. Penyayang. Kalau ini baik,
kita harus tetap simpan di dalam hatinya ini. Penyayang. Kita lihat lagi apa ini? Sombong. Ini tidak baik. Ini adalah bagian dari dosa. Buang jauh-jauh dari hatimu. Ini apa lagi? Sabar. Ini cocok. Simpan aja terus dalam hatimu. Sabar. Ini masih ada. Pemarah, apa-apa diminta, apa-apa disuruh, marah aja kerjanya. Ini buang jauh-jauh. Satu lagi ada ini, apa? Ramah, ramah kepada orang tua, kepada semua orang. Oh ini baik ini, simpanlah di dalam hatimu. Sekarang yang tinggal di dalam hati kita hanya hal-hal yang baik, yang disenangi oleh Tuhan. Maka adik-adik setiap hari bersihkan hatimu dari perbuatan-perbuatan yang menentang firman Tuhan, supaya yang tinggal di dalam hatimu hanya perbuatan-perbuatan yang disenangi oleh Tuhan Allah saja. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang telah kami dengarkan. Kami percaya Engkau adalah Tuhan yang Maha Pengampun, Maha Pengasih. Kami mengakui sekarang Tuhan ada banyak dosa dan kesalahan kami. Kami masih mau melawan orang tua kami, tidak mengerjakan pekerjaan rumah kami, malas dan lain sebagainya yang mendukakan hati-Mu. Sekarang kami anak-anak-Mu Tuhan memohon ampunilah kami atas dosa-dosa kami dan kuatkan kami supaya setiap hari kami membersihkan hati kami ini dari perbuatan-perbuatan yang tidak Engkau sukai. Tuhan, kuatkanlah kami melakukan firman-Mu ini hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Dengarlah doa kami. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita bahwa Yesuslah satu-satunya terang dan Dialah yang hanya bisa menghapuskan dosa-dosa kita dari diri kita. Seperti lagu kita yang akan kita bawakan, sebelumnya kita akan mengumpulkan persembahan. Adik-adik sekolah minggu, siapkan persembahannya. Memberikan persembahan itu pakai tangan apa Kak Sharon? Iya, tangan kanan ya, jangan tangan kiri. Nah, kita nyanyikan lagunya Yesus Pokok dan Kitalah Caranya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami.
Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu buat kita semua. Sampai jumpa di minggu depan. Bye-bye.